Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Bruder, Ya, mari. Bruder, perkenalkan saya Widi. Ini saya mau konsultasi tentang anak saya Oh, Widi dari mana asalnya? dari Jambi, Bruder. Dari Jambi. Ya, anaknya berapa? Saya punya anak satu, Bruder. Hmm. Ya dia tuh sering marah-marah nggak jelas gitu, Bruder. Oh, gitu. Jadi Iya. biasanya marahnya itu kayak mana ya? Ngambek atau Iya, apalagi kalau misalnya nggak keturutan nggak keturutan? apa yang dia minta itu Hmm. pasti marah-marah sekali dia. Oh, gitu. Entah mengapa gitu, Bruder. Anaknya cowok apa cewek ya? Cowok, Bruder. Oh, cowok sama cewek. Oh. Mungkin Bruder punya masukan atau gimana? Oh iya, biasanya dari sisi psikologis, ilmu psikologi itu anak yang sering marah-marah itu, apalagi sekitar umur 1 sampai 4 tahun itu biasa disebut tantrum. Itu wajar saja terjadi dan itu terkadang terjadi juga pada anak-anak. Mungkin saat ini yang terjadi pada anak Mas Widi mungkin seperti itu, tantrum. Dan kita harus perlu ketahui bahwa itu wajar dan itu selayaknya terjadi. Cuman kita juga tidak bisa membiarkan hal itu. Jadi ada sesuatu yang perlu kita lakukan atau kita perlu dampingi untuk anak Mas Widi. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa ya? Anak saya Riko. Oh, namanya Riko. Oke. Jadi untuk anak Bapak, jadi Bapak perlu mendampinginya dia, mendampingi dirinya, terus juga bagaimana terus memberikan kasih sayang. Terkadang memang orang tua ketika melihat anaknya marah-marah nggak jelas itu melakukan kekerasan ya, biasanya dipukul. Kira-kira Pak Widi waktu lihat anaknya marah-marah nggak jelas gitu, anaknya diberikan treatment apa biasanya? Ya mungkin saya salah juga di sih, Bruder ya. Saya juga pernah mukul-mukul dia kalau pas marah. Gitu ya. Seharusnya ya memang ketika anak tersebut marah nggak jelas, terus juga ketika mau minta sesuatu nggak dituruti, terus nangis nggak jelas ya, kita sebagai orang tua hendaknya juga memberikan kasih sayang. Jadi jangan dibiarkan atau apalagi sampai dipukul. Jadi jangan kayak seperti itu. Jadi yang harus Pak Widi lakukan memberikan kasih sayang, jadi ditenangi anaknya. Jadi ketika dia marah didatangi, dipeluk, adik kenapa, terus ditanya. Biasanya anak yang marah-marah seperti ini itu entah ngantuk atau lapar atau juga bahkan sesuatu mungkin yang terganggu, entah dari ketika dia main, datang setelah pulang bermain dari teman-temannya itu datang ke rumah terus marah-marah, mungkin ada sesuatu yang terjadi ketika dia bermain, entah itu mungkin dibully temannya, bahkan bisa jadi ya dibully temannya, atau juga bahkan kalau bermain dia kalah dan juga nggak bisa menerima. Jadi kita sebagai orang tua harus mendampingi dia, bertanya kepada dia, apa adik kenapa, terus juga mencoba memberikan pemahaman. Oh, adik kalau marah-marah gini terus dia marah seperti ini nggak baik dan seterusnya. Ini secara perlahan akan membentuk dia menjadi seorang pribadi yang lebih baik nanti ketika dewasa. Bagaimana bisa mengolah emosi dan amarahnya itu menjadi lebih baik. Membiasakan kepada anak, memberikan kepada anak itu kayak rewardnya nggak mesti ini Pak, nggak mesti harus hadiah dan pujian. Itu bisa memberikan stimulus yang positif kepada anak. Misalkan anak melakukan sesuatu yang positif, kita memberikan pujian yang positif, itu anak akan merasa wah ternyata orang tuaku memperhatikan aku, orang tuaku memberikan stimulus positif yang sama aku. Akhirnya dia pun juga terbiasa, dan harapan kedepannya juga si anak ini bisa memberikan hal yang serupa kepada teman-teman di sekitarnya, itu akan menjadi lebih baik. Riko ini dia akan menjadi pribadi yang lebih baik itu dibentuk dalam keluarga. Jadi dalam bentuk keluarga dulu, jadi bapak dan istri membentuk si Riko menjadi pribadi yang lebih baik, mengajarkan dia, mendampingi dia, memberikan kasih sayang kepada dia, dan akhirnya nanti ketika dia sudah dewasa atau bahkan nanti setelah dia remaja, dia harus keluar dari rumah untuk sekolah dan lain sebagainya,
dia bisa membawa hal-hal positif yang ada di dalam rumah untuk dibawa ke sosial dalam rumah. Jadi kayak gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu sangat penting untuk membentuk pribadi anak. Jadi kayak gitu Pak Widi ya. Terima kasih Bro Dodi atas saran-sarannya. Oke, jadi ya Bapak harus di sini harus sabar menghadapi Riko. Semoga apa yang saya berikan, apa yang menjadi masukan saya Bapak bisa terapkan, dan Riko pun bisa menjadi anak yang lebih baik, dan Bapak dan keluarga juga bisa menjadi hidup yang lebih baik. Amin. Bro. Oke, itu ada lagi? Gak ada Bro, cukup Oke, itu aja. Makasih ya. Ya Bro. Oke. Terima kasih, Sampai ketemu Bro. lagi ya. Iya, Bro. Ya, salam buat keluarga. Iya Bro. Mari.